Bandros, Bandung Tour on Bus di kota Bandung. Menunggu antrian bis di kota Bandung. Berkeliling di kota Bandung dengan bandros. Berkeliling di kota Bandung melihat sejarah peninggalan tempo dulu dan melihat bangunan-bangunan baru di kota Bandung. Semua penumpang sudah naik di atas bandros. Satu persatu bandros mulai berjalan. Pemandu bandros bersiap-siap akan bercerita, menerangkan sejarah. Bersama sekali ya, menunggu bandrosnya lama tidak? Oh, lama banget ya Bu ya. Oke, ada yang enggak, baik. Yang lama, mohon maaf karena ini liburan jadi agak penuh ya, mohon maaf. Oke, baiklah semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat datang di Bandung dan selamat datang di Bandros. Bandros yang artinya Bandung Tour on Bus. Ini orang Bandung bukan? Bukan. Dari mana Bu? Lampung. Dari Lampung. Karena dari mana? Jakarta yang ini? Jakarta juga. Dari Bandung. Bandung yang bilang? Bogor. Dari Bogor yang bilang lagi? Bandung. Oke baiklah. Semuanya selamat datang di Bandung dan selamat datang di Bandros. Bandros yang artinya Bandung Tour on Bus ya. Dan kita akan mulai perjalanannya, tapi kita akan sedikit bermacet-macetan nih karena semakin siang karena semakin padat ya. Jadi mohon maaf kita sedikit terlambat ya. Oke, baik, kita berada di jalan Jogja, di jalan Palestina yang dibangun pada tahun 2018. Kita akan masuk ke jalan Asia Afrika dulu. Kita akan tinggalkan dulu di keramaian yang terlalu ramai ini ya. Jadi macet sekali nih. Sebelum lebih jauh lagi, peraturan naik bandros, hati-hati tangannya tidak seperti ini ya. Ini mobil yang terbuka, ini jangan keluar mobil, dan juga tidak boleh membuang sampah sembarangan dan tidak boleh ada yang merokok di dalam bandros. Hanya itu saja peraturannya. Dan perkenalkan dulu, nama saya Karina. Saya adalah pemandu wisata di Bandung dari Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Dan saya bersama driver saya namanya Payana. Semuanya saya halo dulu dengan Payana. Halo Payana. Halo Payana. Ya, oke. Baiklah, kita berdoa semoga Payana sehat yang menjadi driver kita ya. Dan kita juga tentu sehat. Baiklah, kita mulai perjalanannya. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan sejarah kota Bandung. Kita akan mulainya dari Jalan Bancai sebentar ya. Kita tinggalkan dulu jalannya, padat sekali. Ini adalah pusat kota, yaitu alun-alun, lebih tepatnya pusat perkumpulan, pusat keramaian. Karena pusat kota itu ada di 0 km kota Bandung, nanti kita lewat juga 0 km-nya ya. Dan seperti inilah suasana pusat keramaian pada jam 11, jam 1 ya Bu ya? Jam 1, pada setiap hari ini kita berlengkapan dulu sebentar. Nah, kita belok kanan. Baiklah, saya mohon izin untuk memulainya dari Jalan Bancai. Kita akan bermacam-macam di Asia Afrika. Sedikit di stasiun Bandung dan insya Allah semoga yang lainnya tidak terlalu padat ya. Oke, kita masuk ke Bancai. Bancai adalah pemukiman yang bersatu dengan kandang kuda. Di sebelah kanan kandang kuda pada zaman kolonial Belanda. Jadi saya berbeda bentuknya seperti ini dan kita tinggalkan di sel kuda, kita masuk ke situs penjara Bancai. Tapi coba lihat sebelah kanan. Di sini adalah penjara yang mana dirombak dan disisakan hanya satu sel saja, yaitu sel Bapak Soekarno. Coba lihat di dalam, ada patung Pak Soekarno duduk di atas batu sambil memegang buku. Majuan sedikit Pak ya. Nah, dan juga ada
novelnya itu nomor 5 bekas Bapak Soekarno di penjara yang sangat sempit sekali. Kenapa beliau di penjara? Karena difitnah oleh Belanda. Katanya bekerja sama dengan Partai Nasional Indonesia untuk menumpahkan Belanda. 8 bulan di penjara di sini, beliau pun menuliskan surat gugatan yang berjudul Indonesia Mau Gugat. Nanti kita lihat ya, ada di sana gedung pengadilannya. Harusnya tadi kita ke sana, tapi karena jalan beraganya sangat padat, jadi kita cari jalan yang lancar aja ya. Kita tetap berada di jalan Bandung. Kalau tadi kita ke kanan, itu namanya jalan ABC. Kalau ABC biasanya merek apa kan? ABC ya, saus, kecap, sirup, saus dan lain-lain. Tetapi ABC yang ini ada artinya. ABC yang artinya Arab, Bumi Putra Cina. Jadi dulu yang tinggal di sini itu orang Arab, Bumi Putra Jarang dan Cina. Makanya kalau kita ke sana kita akan mendapati masjid bertema kelenteng. Nanti kita akan lihat masjid bertema kelenteng di jalan Tamblong. Nanti kita lihat ya. Kita belok kiri dulu, kita masuk ke jalan sini aja. Karena ini satu jalur, jadi kita harus muter dulu ke stasiun Bandung. Lalu kita akan masuk ke jalan yang di bawah jembatan itu. Karena kalau dari Jalan Braga, dari sana tinggal lurus Bu. Tapi karena kita dari sini harus muter dulu sedikit saja. Karena kita melihat Braga, saya jelaskan sedikit tentang Braga. Braga itu adalah jalan yang sangat terkenal di Bandung. Lebih tepatnya anak-anak remaja itu sering nongkrong di sana. Tempatnya sangat, ya ini banyak tempat nongkrong, restoran yang enak juga dan lain-lain. Braga itu artinya bergaya, tempat berlenggak-lenggaknya noni-noni Belanda. Untuk beradu gaya, beradu fashion. Kalau di Bandung ada Braga, kalau di Jogja itu ada apa? Malioboro. Kalau di Bandung ada Braga ya. Dan oke, silakan kalau mau main ke Braga nanti hari ini nih, malam ini pasti ramai sekali karena ini malam minggu ya. Oke, iya malam minggu pasti ramai banget tuh. Tapi ya agak macet jadi lebih enak kendaraannya disimpan ya, tapi ya jalan kaki saja betul. Oke, kita belok kanan. Nah ini adalah stasiun kereta api. Ini adalah gerbang selatan, gerbang belakang. Kalau gerbang utamanya ada di Jalan Kebon Kelawung, agak jauh sih, jaraknya agak jauh dari selatan ke utara. Jadi kita mau lewat sana, kita belok kanan. Kebon Kelawung harus kemana tuh? Oke, Tenang. dan ibu, bapak datang dari luar kota naik kereta api dan turunnya di stasiun Bandung. Kedatangannya pintu depannya. Kalau ini pintu belakang untuk jarak yang dekat saja. Misalkan dari Cicalengka dan lain sebagainya. Oke, kita akan masuk ke Jalan Perintis Kemerdekaan. Di sebelah kiri kita ada rel kereta api yang mana ini nyambung dengan jembatan yang menjadi batas Bandung Utara Bandung Selatan sebelum terjadinya Bandung Lautan Api. Betul. Sebelah kiri ada Laswi. Nah ini patung Laswi. Laswi itu Laskar Wanita Indonesia. Lalu di depan ini jembatannya namanya jembatan Viaduк yang menjadi batas Bandung Utara Bandung Selatan. Nah, dan ini yang laki-lakinya pelajar berjuang dan juga di depan PDKI ada kereta warna hitam. Itu adalah kereta uap pada zaman itu dan yang merupakan pusat KAI di Indonesia. Nah, ibu di sini tadi kan Pak Soekarno di penjara. Nah ini gedung pengadilannya. Di sebelah kiri gedung pengadilannya namanya Gedung Indonesia Mau Gugat. Bapak Soekarno disidang di sana dan beliau dijatuhi hukuman 4 tahun penjara di lapas Sukamiskin di Bandung Timur. Kalau kiri ibu, kalau yang kiri ini adalah gereja Protestan tertua di Bandung, namanya The Bethel. Ya, kita belok ini. Coba lihat sebelah kanan ada patung warna putih di sini. Nah itu patung warna putih itu ada yang tahu namanya? Ada betul. Namanya Maung gitu deh. Itu namanya Maung Bandung. Nanti TKN jelaskan. Coba lihat dulu sebelah kanan. Ini adalah Taman Balai Kota. Di taman ini ada taman-taman lainnya seperti Taman Dewi Sartika, Taman Mini, Taman Gazebo, Taman Labirin, Taman Ikan, Taman Gajah, dan lain sebagainya. Dan juga di sebelah kanan kita ini adalah Kantor Wali Kota Bandung. Dulunya Pak, ini adalah gudang kopi. Nah ini gudang kopi Pak dulunya. Pemiliknya namanya Andreas de Wilde. Andreas de Wilde pemiliknya. Oke, ini pemiliknya Andreas de Wilde. Lalu di depan ada lagi patung Maung Bandung lagi, tatanya di sebelah kanan. Kenapa sih banyak patung Maung Bandung? Salah satu alasannya
Karena dulu Bandung sempat dikuasai oleh kerajaan bernama Pajajaran yang dikuasai oleh Prabu Siliwangi. Betul. Makanya Bandung identik dengan Maung Bodas atau harimau putih. Nama Siliwangi dijadikan nama jalan, nama hutan, stadion, museum, rumah dinas. Salah satunya kita lihat rumah dinasnya ada di depan di sebelah kanan. Nah ini sebelah kanan kita, ini ada rumah dinas Pangdam Kodam Siliwangi yang dulunya merupakan sebuah villa yang sempat dikunjungi oleh Andreas the Builder, pemilik Budak Kecil. Dan Andreas itu dulunya pemilik dari 50% tanah di kota Bandung pada saat itu. Terus sangat kaya raya, tapi kan karena itu milik Indonesia diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia, jadi sekarang bukan milik Andreas lagi ya. Ini jalan ini namanya Wastu Kencana. Wastu Kencana itu nama kakeknya Prabu Siliwangi. Kita belok kanan, kita masuk ke jalan yang dulunya adalah hutan belantara, yaitu Jalan Riau. Jalan Riau. Iya, ini Jalan Riau. Di Jalan Riau, ini dulunya namanya dulunya namanya Jalan Riau, tapi diganti sekarang menjadi Jalan LLNE Marta Dinata atau Laksamana Laut Raden Edi Marta Dinata. Ya. Riau. Jika dari Jalan Riau ini kita ke kanan atau ke kiri, itu namanya Jalan Penawarman. Nah kalau kita ke kanan, kita akan mendapati gedung di sana namanya BEC, yang artinya Bandung Electronic Center. Ada di Jalan Penawarman. Nah ini di sebelah kanan. Oke, ke sana. Tapi kita ke sana itu satu jalur juga, dan jalannya lebih sempit. Kalau ibu dan saya mau berbelanja, di depan kita ke kanan. Di Jalan Merdeka ada mall pertama di Bandung, namanya BIC, Bandung Indah Plaza. Kalau itu BEC, ini BIC. Kita belok kiri, masuk ke jalan yang juga sangat terkenal di Bandung, yaitu jalan apa ini? Juanda. Jalan Juanda, atau terkenalnya dengan Dago. Ya, ini Jalan Dago. Kenapa disebut Jalan Dago? Semuanya coba lihat ke depan. Di Dago, di kiri dan kanan Jalan Dago ini terdapat pohon-pohon yang besar, yang mana pepohonan ini menjadi salah satu bukti bahwa dulunya kawasan ini adalah hutan belantara, yang mana tidak ada orang yang berani masuk ke jalan ini, terutama bagi para petani yang tinggal di Dago atas sana. Mereka kalau mau turun itu harus pada Dago. Jadi Dago itu artinya tunggu. Dagoan itu bahasa Sunda yang artinya tungguin katanya. Mereka kalau mau turun minimal harus menunggu 10 orang. Karena kan dulu sebuah hutan pasti banyak binatang buas ya, binatang buas dan juga rawan kegelapan, pasti ada kejahatan, dan pada saat itu kejahatan masih banyak terjadi ya. Oleh sebab itu jalan yang dipenuhi ke Jalan Dago karena tempat untuk menunggu. Jalan Dagonya yang diganti menjadi Jalan Insinyur Haji Juanda. Tapi walaupun itu tetap terkenalnya Jalan Dago. Ya, di Jalan Dago juga banyak factory outlet, tempat nongkrong juga yang estetik di Dago atasnya rata-rata ini Dago bawah ya. Ini masih Dago bawah, itu Dago atas, makin atas juga makin menanjak, jadi bantos tidak ke sana, kita ke kanan. Di Penegoro, kalau kita ke kiri, itu Jalan Selanjana, kita ke kanan. Baik, kita masuk ke jalan ini. Coba katanya ibu, bapak, coba lihat di depan. Ada panus yang lain yang warna abu-abu dan warna kuning. Panus ini dengan yang kita naiki itu berbeda. Yang kita naiki ini adalah panus pertama sekali yang keluar, generasi pertama. Iya yang ini. Dulunya tuh yang ini tuh 2 tingkat atau double decker. Double decker dulunya. Nah ini tiang yang warna biru dekat ibu yang ini bu untuk naik ke atas. Nah ya gitu untuk naik ke atas. Jadi dulu kita bisa naik di sini nih Dede, tapi sayang sekali karena di Bandung masih banyak pohon yang condong, banyak kabel yang belum rapi, makanya ini sedang ada galian untuk memasukkan kabel-kabel seperti ini ke dalam tanah. Betul. Seperti di kota-kota lain juga ada ya, beberapa kota lain seperti Bekasi dan lain-lain. Tangerang juga ada. Dan juga makanya dipotong lah. Tapi coba bayangkan deh, jika 2 tingkat mungkin nyangkut ya.
Jadi lebih baik demi keselamatan 6 armada bandros pun dipotong jadi satu tingkat semua. Dan 2018 dikeluarkan versi yang baru namanya bandros permen. Nah yang ini namanya bandros permen. Warna merah, nanti kalau melihat warna merah, ungu, hitam, abu-abu, itu namanya bandros permen. Kalau yang kita naiki bukan bandros permen, ini namanya bandros Mang Dudung. Iya, Mang Dudung itu apa? Mang Dudung itu masyarakat anu peduli Bandung yang disingkat. Karena di Bandung itu banyak yang disingkat-singkat ya. Seperti cireng artinya apa? Ati digoreng. Kalau cilok, Ati dicolok. kalau cimol, Ati mau. kalau cilok, Bah. ada batagor, ada cuanki dan masih banyak lagi. Nah ini adalah bandros permennya. Nah tempat duduknya seperti ini. Dan nanti kita menemukan banyak lagi ya. Bedanya apa sih dengan bandros permen? Desain yang kita naiki ada kursi panjangnya yang seperti bapak duduk ini. Nah ini kalau bandros permen tidak ada. Jadi terlihat ya semuanya menghadap ke depan. Tidak ada yang seperti ini. Dan juga ada tiang di dalamnya karena sempat 2 tingkat. Dan juga kalau nanti bapak ibu turun dari bandros lalu membandingkan bandros permen dan Mang Dudung, yang ini tuh lebih tinggi dan lebih besar karena ini kan sempat 2 tingkat. Kapasitasnya berbeda. Yang kita naiki ini untuk 25 orang, jika 2 tingkat bisa 40 orang. Kalau yang ini yang di depan untuk 20 orang saja. Tapi semuanya tetap sama kalau bandros di Bandung semuanya sama walaupun namanya berbeda. Dan juga tempat duduk, warna tempat duduk bandros permen itu warnanya warna besi, warna abu-abu semua. Kalau yang kita naiki ini mengikuti warna mobil. Kalau kuning ya warnanya kuning, kalau merah dan lain-lain. Tapi bandros Mang Dudung nggak ada warna merah deh. Ada sih, cuman belum keluar lagi, masih di garasi. Biru yang kita naiki yang biru. Oke, seperti itulah nama bandrosnya dari mana? Bandros itu nama makanan. Di Jakarta ada kue pancong. Kalau di Bandung itu ada bandros. Dari tepung beras dicampur kelapa, lalu garam dan jadilah bandros yang diangkat menjadi mobil pariwisata yang kita naiki yakni Bandung Tour on Bus disingkat jadi bandros. Makanan bandros juga ada kepanjangannya. Itu juga singkatan ya makanan bandros itu. Bandros yang dimakan itu kepanjangannya menggunakan bahasa Sunda yaitu Opa Angkat Bambang Milari Artos disingkat menjadi bandros. Nah itu artinya Bapak pergi bekerja mencari uang. Sama seperti cuanki itu cari cuan jalan kaki ya, disingkat dari cuanki dan masih banyak lagi ya. Seperti itu. Oke, ini jangan dipenuh dulu nih pada poin 3. Kita akan belok kanan. Sebentar, ini di sini ada tempat makan yang juga enak nih Bapak, ini makanan Sunda, namanya nasi dan ikan Sunda dan lain sebagainya. Oke, kita akan belok kanan di depan. Nah, ini sebelah kiri kita namanya nasi bancakan, yang mana kalau kita makan di sini nuansanya itu Sunda yang jadul sekali. Ya, Sunda yang jadul dan juga kita makannya di atas saung-saungan. Jadi saung-saungannya di dalam, makannya itu alas makannya menggunakan piring seng, gelasnya juga dan lain-lain. Menunya banyak sekali, mesin milihnya. Silakan coba ini. Masih banyak. Ada masakan Sunda yang enak juga di Bumi Mikoha, juga enak-enak juga. Tapi kita nggak lewat, nanti kita lewat. Kita masuk ke Jalan Cilamaya. Ini sebelah kiri, ini adalah kawasan pusat pemerintahan Jawa Barat. Kantornya gubernur, yaitu Gedung Sate. Tapi kita lewat belakang, ini lewat sampingnya ya, kita nggak lewat depan. Gedung Sate itu adalah pusat pemerintahan Jawa Barat. Gubernur yang menjabat yaitu Bapak Deddy Mulyadi. Ya baru ya, semoga beliau amanah dan sehat selalu ya. Oke, dan juga kita belok kanan, kita masuk ke Jalan Banda. Kalau di belakang Gedung Sate itu ada sate yang terkenal. Namanya sate jando, tapi kayaknya sudah nggak ada, biasanya udah habis jam 12 atau jam 1. Sudah tidak ada, biasanya tidak ada. Karena mereka pedagang kaki 5. Tapi kalau pagi hari Pak, antriannya sampai sini nih, dari sana ke sini. Pernah mencapai 25 meter pada saat itu. Silahkan cobain sate jando di belakang Gedung Sate. Jando itu satelan sapi ya, dan mereka mengolahnya dengan enak. Silahkan cobain nanti ya. Dia suka ada, tapi jangan pagi-pagi. Masih banget, ramai banget. Jam 10-an, jam 11 lumayan.
Oke, kita tinggalkan Gedung Sate. Nama asli Gedung Sate itu Departemen van Verkeer en Waterstaat Waterman Bedrijven, yang diganti kata orang Bandung, ribet banget ya nyebutinnya, panjang terlalu panjang namanya. Mereka pun melihat ke atap gedung sate, ada tusukan sate yang memiliki 6 bulatan daging di atasnya seperti tusukan sate. Katanya, oh ya sudah kita namai saja gedung sate. Dari mulut ke mulut disebutlah gedung sate saat ini bahkan diresmikan oleh pemerintah. Yang bulatan daging di atasnya ada 6. 6 itu melambangkan bahwa pembangunan gedung sate menghabiskan 6 juta gulden atau setara dengan 462 miliar pada saat itu. Gedung sate menghadap langsung ke gedung tangkuban perahu yang berada di utara. Karena konon katanya mereka percaya bahwa jika kita membangun gedung dan menghadap ke sebuah gedung, maka gedung tersebut akan dilindungi oleh para dewa. Itu kepercayaan pada saat itu. Sekarang tentu saja kembali ke kepercayaan masing-masing. Seperti itulah gedung sate. Oke, dan di sebelah kiri ini adalah Jonas Foto. Ini foto studio yang sudah berdiri cukup lama. Sejak dulu Jonas Foto ini, kalau di Bandung Timur itu ada di Jatinangor. Kalau ini ada di Jalan Banda, ya namanya. Jalan Banda. Kalau kita ke kanan, ini namanya Jalan Bahureksa yang memiliki kisah hantu ambulan Bahureksa. Ada filmnya ya, ada ambulan Bahureksa. Kita tetap lurus. Oke, nanti kita akan melewati titik tempat yang memiliki cerita misteri. Tapi kita silakan sebentar ya, kita lurus dulu. Kita masuk ke jalan, atau kalau berada di Jalan Banda. Kalau kita ke kiri itu sekitar 1 kilometer dari Jalan Riau ini, di sana pernah terjadi tragedi kecelakaan tahun 90-an. Artis yang sangat terkenal yaitu Ika Ardila, betul. Dan Ika Ardila kecelakaan di Jalan Riau di sana, dekat Cafe Bali ya, bukan di sini sekali. Pada tahun 1995. Menurut informasi yang saya dapatkan, beliau menabrak sebuah beton. Mobil bekas kecelakaannya dibeli oleh fansnya. Sedangkan pintu mobil di sisi kanan yang sangat rusak itu diabadikan di Museum Ika Ardila. Ada museumnya di Jalan Soekarno-Hatta di Bandung Timur. Timur itu arahnya ke sana, dan barat, utara, ini selatan. Tapi kita berada di pusat kota. Oke, dan juga sebelah kanan ini ada Gor Saparua. Ini adalah sarana olahraga populer di Bandung. Di sana terlihat ada lapangan basket indoor dan outdoornya. Di sini ada lapangan yang sering digunakan untuk senam, jogging, juga ada lintasan sepatu roda. Karena di sini tuh setiap 3 hari seminggu ada anak-anak yang berlatih sepatu roda di sini. Dan juga sering diadakan pertandingan sepatu roda ya di sana tuh. Kalau yang di dalam sana, gor yang dalam, yang indoor itu sering digunakan untuk tanding basket atau karate, lalu juga paskibra dan lain-lain. Oke, baik, ini salah satu restoran juga nih yang kalau makan ini. Makanya kalau di Jalan Banda ini pasti agak macetnya di sini nih karena ada banyak juga. Nah, tapi dulu orang Bandung tidak mau melintasi jalan ini. Kenapa? Karena konon katanya jika kita melintasi jalan ini pada malam hari akan tercium aroma rebusan kentang. Ada rumah kentang sebelah kiri, tapi sekarang jadi rumah makan. Rumah kentangnya diubah menjadi restoran. Dulu tidak seperti ini, dulu warnanya hijau muda, persis sekali nuansa Belanda. Itu ada namanya Rumah Kentang 1908. Ini nanti malam ramai banget nih, banyak yang nongkrong di sini dan lebih estetik kalau malamnya. Tapi jangan takutnya sekarang ada dari tempat makan. Sebelah kiri ini ada beberapa tank, dan juga ada patung dan bronze di depan. Ini adalah gedung Kostrad Tentara Indonesia Angkatan Darat atau Yarbers. Yarbers itu pameran tahunan Belanda yang diadakan di sini dengan sangat meriah, memamerkan hasil perkebunan seperti teh, kopi, dan kina. Kina itu sebuah tanaman yang bisa menyembuhkan penyakit malaria. Betul sekali. Sebelah kanan ada Taman Maluku yang dulunya bernama Mountain Park. Lalu sebelah kiri Jalan Sumbawa. Lalu kita beralih ke sebelah kiri lagi. Ini di sebelah kiri kita di depan ada gedung Departemen van Outlet atau Departemen Peperangan. Gedung yang memiliki 128 jendela.
Kalau di Semarang ada apa Bu? Abang Sewu. Kalau di Bandung ada gedung soto. Tapi yang banyaknya bukan pintunya, melainkan jendelanya. Kalau yang ini. Dulunya ini adalah rumah dinasnya Bapak Abdul Haris Nasution. Makanya di seberang ada taman anaknya, Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani Nasution. Ya, taman yang merupakan taman edukasi untuk anak-anak. Dulunya tamannya namanya Insulin Park, lalu diganti menjadi Taman Nusantara dan sekarang menjadi Taman Ade Irma Suryani Nasution. Pintu masuknya ada di depan. Bentar, ini taman favorit anak-anak nih di Kota Bandung. Kita lihat dari depannya. Ini tamannya sangat asri dan tentunya mengedukasi. Ini di dalam sana itu pohonnya lebih besar dan rimbun-rimbun nih. Jadi anak-anak tidak kemana-mana, kita main di sini. Dan insya Allah juga aman ini penjagaannya. Ini pintu masuknya, tapi bentar lagi juga tutup. Nah ini di bawahnya anak-anak bisa naik kereta api, ada kolam renang, ada outbound, lalu juga sahabat dan lain-lain. Kita tinggalkan Taman Lalu Lintas Ade Irma. Di depan ada patung ayahnya, patung Abdul Haris Nasution. Nama beliau diabadikan menjadi nama jalan di Bandung Timur, yaitu Jalan Aha Nasution. Oke, sekarang kita sudah di Sumatera. Ini Jalan Sumatera. Di sebelah kiri ada SMP Negeri 2 dan 5. Oke, 2 SMP ini dan rumah kentang bangunannya lebih tua dari gedung sate. Rumah kentang itu 1908, yang hijau 1913, yang ini 1917, sedangkan gedung sate 1920. Berbeda 12 tahun dengan rumah kentang. Dan 2 SMP ini merupakan sekolah favorit. Ini yang warna abu-abu ini sekolah anak-anak pribumi pada saat itu. Kalau anak-anak elit Belanda yang hijau namanya SMP Negeri 2, yang ini yang 5. Salah satu lulusannya ada Raffi Ahmad, Arman Maulana, Bapak B.J. Habibie, Iwan Fals, dan lain-lain. Sebelah kanan ada yang sangat kelihatan di bangunannya, ini kantor pusat balap keselamatan. Kenapa sih di Bandung banyak peninggalan Belanda nih seperti ini, seperti sekolah, gedung sate, kereta api. Itu katedral Santo Petrus di sana, gereja Katolik. Karena dulu Bandung ini sempat akan dijadikan ibu kota pemerintahan Hindia Belanda atau Indonesia sebelum Jakarta atau Batavia ya. Makanya di Bandung juga sama, banyak peninggalan-peninggalan Belanda yang masih ada, sama seperti Surabaya, Semarang, Jakarta dan lain sebagainya. Baik, kita tetap lurus, kita akan kembali ke alun-alun Bandung. Kita akan masuk ke Jalan Tamblong. Kalau kita ke kiri ini Jalan Veteran. Di sebelah kanan ada Jalan Lembong, tapi kita lurus ke Jalan Tamblong. Di Jalan Tamblong, di Jalan Lembong sana ada markas Tentara Indonesia yang pernah diserang oleh pasukan ATRA. ATRA itu Angkatan Perang Ratu Adil, yang pada saat itu dipimpin oleh Raymond Westerling. Terjadi pembantaian nih di Jalan Lembong ini, dan waktu bernama Lembong ditembak depan markasnya, dan sekarang markasnya menjadi Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Sekarang masih ada di sana, musuhnya silakan dilihat. Dan di sini ada patung sepak bola. Masyarakat Bandung mengenalnya dengan patung Bapak Ajat Sudrajat dari Persib kalau di Bandung. Dan juga di sini ada masjid bernama Kelenteng, peninggalan orang Cina yang mualaf di Bandung. Namanya Baba Karimual. Nama masjidnya Laut Kedua. Laut Kedua ada di Jakarta, di Jalan Laut. Dan sebelah kanan, kalau ini ada Kata Rasa, Bakery Cafe, yang memiliki aneka es krim dan juga kue-kue peninggalan Belanda yang masih ada sejak tahun 1932. Dan beberapa perumahan. Dan kita lurus. Sebelah kanan, sebentar ya, ngomongnya lagi. Cerita misteri juga ya, seperti SMA 3 dan 5, pabrik Cina, Taman Maluku, rumah kentang dan lain-lain. Dan Bandros itu ada program yang baru tahun kemarin, yaitu Bandros Misteri. Namanya Bandros Night History namanya. Tapi naiknya bukan di alun-alun, naiknya di rumah kentang kalau yang itu. Karena mereka bekerja sama dengan rumah kentang juga. Dan tidak setiap hari ya, kalau di alun-alun ada setiap hari. Kalau Bandros
horor itu hanya pada malam Jumat saja. Kalau kan, iya, malam Jumat keliling-keliling Bandung ya, dan kita tidak hanya keliling, kita akan turun. Salah satunya ke pabrik Cina, ya, yang tadi saya sebutkan dan lain sebagainya. Saya boleh jawabannya, tapi katanya nggak bisa ada bakatnya, nggak bisa underdog. Dan seperti tadi kan daftar dadakan ya, kalau Bandung malam itu harus reservasi minimal 1 bulan sebelum, karena sangat penuh sekali. Di antara 12 Bandung yang beroperasi, 12 malam hanya 1 unit saja, jadi sangat terbatas dan sangat eksklusif. Kalau mau silahkan ya. Instagramnya namanya Bandros Braga, dan tentu saja tidak menceritakan sejarah seperti yang saya sampaikan ya, tapi sisi lain dari sejarah kota Bandungnya. Dan kami juga bekerja sama dengan individuals, jadi pemandunya tidak asal-asalan, mereka sudah berpengalaman ya, seperti itu. Oke, coba lihat ke depan. Nah, sebentar, sebelah kanan ini adalah hotel tertua kedua di Bandung, namanya Grand Prianger. Dulu namanya Priangan. Orang Belanda nggak bisa nyebut Priangan, makanya diganti. Tadi Prianger jadinya. Tadi orang Bandung tidak bisa menyebutkan gedung sate, mereka tidak bisa menyebutkan Prianger. Ini sedang ada pengecekan ulang, tapi ini tidak dirombak untuk mempertahankan nilai sejarahnya. Oke semuanya, selamat datang di jalan raya terpanjang di Indonesia. Panjangnya mencapai 1000 km dari Panarukan Jawa hingga ke Anyer Batavia. Saking panjangnya menghabisi ribuan jiwa yang dipekerjakan oleh Bapak Herman. Kita lihat di depannya. Ada patung, di sini ada patungnya di Tugu 0 km Kota Bandung. Oke, selain coba lihat sebelah kanan sebentar. Nah di depan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Nah, ini adalah 0 km Kota Bandung. Titik pusat Bandung itu ada di sini. Coba semuanya lihat patung yang rambutnya panjang di sini tuh, yang sebelah sini. Itu adalah Herman William Gandalf, pemimpin pembangunan jalan raya ini. Sebelahnya ada Bapak Pembangunan Kota Bandung, Bapak Wiranata Kusuma II. Di sebelahnya Bapak Soekarno dan juga Mas Suparjo serta Hadi Kusumo yang merupakan gubernur pertama Jawa Barat. Di atas sana bukan kereta api, itu adalah sekum, itu mesin penghalus jalan raya ini. Dan ini adalah 0 km Kota Bandung ya, seperti itu. Awalnya 0 km Kota Bandung itu di Dayakolot. Dayakolot itu kalau di Jakarta kota tua. Daya itu kolot, Daya itu kota, kolot itu tua. Dayakolot kota tua. Dan karena Dayakolot itu dataran rendah yang sering kali banjir, makanya ditinggalkan 0 km jadi ke sini. Makanya sekarang jadi di sini. Awalnya 0 km itu sudah dipindahkan ke jalan Cipaganti di utara. Tapi kan Cipaganti itu agak menanjak, jadi kan terlalu kurang enak ya dijadikan 0 km, makanya pindahlah ke sini. Makanya jalannya disebut jalan Cipaganti karena tidak jadi untuk dijadikan 0 km karena diganti. Nah, namanya jalan Cipaganti. Ci itu diambil dari kata cai, air itu cai kalau bahasa Sundanya. Makanya di Bandung banyak nama jalan yang diawali dari kata Ci, Cibiru, Ciberem, Cicalengka, pasti akan lagi ya. Sebelah kiri, sebelah kiri ini ada Savoy Homan, hotel yang paling tua di Bandung. Savoy itu megah, Homan itu keluarga dari Jerman. Bapak Soekarno menyerah di kamar 244 ketika akan menghadiri konferensi Asia Afrika. Jadi di sini ada mobilnya Pak Soekarno, Pak. Coba lihat ke dalam, ada yang warna hitam. Iya. Berplastik itu mobil yang digunakan oleh Pak Soekarno ketika masa konferensi ya. Tapi ketika mau konferensinya Pak, para pemimpin negara dari Homan, kan mereka pada niatnya di Homan ya. Dari Homan itu mereka tidak naik mobil, tapi mereka jalan kaki untuk melambangkan kebersamaan. Nah itu karena gedungnya juga dekat ya, mereka ke sana. Oke, ini sampai nomornya kita tinggalkan. Kita lanjut lagi, ini jalan Asia Afrika yang sangat padat sekali seperti ini. Benar ya, sedikit lagi kita sampai. Market pertama di Bandung namanya Warren Wilson Place, pemiliknya namanya Place ya. Dan pada saat itu dia supermarket sangat lengkap sekali.
bukan hanya barang-barang atau makanan saja, tapi seperti untuk mobil, motor, dan lain-lain. Dan gedung ini adalah gedung pertama yang memiliki bisa duduk pada saat itu. Tapi sekarang jadi bank OCBC ya. Dan di sebelah kanan ada ada gedung Merdeka dan Museum Konferensi Asia Afrika. Bulan ini akan dipajang di tiang bendera ini 29 bendera dari negara-negara yang berkontribusi dalam Konferensi Asia Afrika, salah satunya Palestina. Dan di sebelah kanan ada gedung Merdekanya ya. Disinilah 29 negara berkumpul dan dipimpin oleh presiden kita. Kalau di sini banyak hantu ya. Iya. Pada keluar nih hantunya. Kita harap malam Jumat kan di sini tiap hari. Oh ya kolak ya namanya. Ini hantu-hantu dari berbagai macam negara. Ada pontius, ada pawang. Iya, ada itu. Ada ini juga nih apa? Hantu Arab kah ini? Iya, Ada juga. benteng tuh malah. Ada bentengnya juga. Kepala pakai benteng. Iya. Tapi mereka pada sore-sore ya hantunya alhamdulillah. Kalau Jumatan mereka pergi dulu Jumatan. Tapi tidak lagi. Oke, kita tinggalkan nanti baju ramenya sore ya. Nah ini ada pasar malam juga. Pada banyak rokok. Iya. Ibu Tete mungkin sering mendapati nih ada kuat dari Grower dan dari Didi Baik. Didi Baik itu seorang novelis, seorang produser yang pandai merangkai kata. Makanya buatnya dipajang di sana ya. Grower itu orang Belanda yang ingin menjadi warga negara tapi tidak diberi izin. Dan di sebelah kiri ini ada alun-alun Bandungnya. Di sini kota Bandung dimulai. Pembangunan pertamanya adalah Masjid Agung, pendopo di belakang dan pasar baru Ciburiang. Lalu setelah itu Bandung pun meluas. Ini Masjid Agung yang dibangun pada abad 18 karena Bandung juga ini sudah terbentuk pada abad ke-18, lebih tepatnya 1810. Makanya malam ini kita akan merayakan ulang tahun ke-215 tahun. Wow. Ini memiliki dua menara kembar setinggi 98 meter. Dan di sebelah kanan ini ada bank pertama di Bandung namanya Bank Nation ya, yang sekarang menjadi Bank Mandiri. Dan ini ada Pos Indonesia. Baiklah, itu aja kota Bandung luas awalnya 900 hektar. Sekarang luas Bandung telah mencapai 163,3 km persegi dan Bandung telah menjadi kota pariwisata dan menjadi kota ketiga terbesar di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Awalnya Medan ketiga, tapi digeser oleh Bandung yang populasinya telah mencapai 8 juta lebih. Jakarta di angka 10, Surabaya 9,8. Kita masuk ke 3 jalan yang terakhir, yaitu Jalan Otista Kepatihan dan Jalan Raden Dewi Sartika. Dan kita gunakan sampai deh di area selatan alun-alun. Baik, kita belok kiri dulu. Nah, kalau sebelah, kalau kita lurus itu Jalan Jenderal Sudirman. Di sana ada cendol yang terkenal, cendol Elizabeth. Nah, di sana. Kalau ibu, kebanyakan orang Bandung tahunya itu pasar baru, pasar baru Bandung itu ada di sana. Yang ada tulisan pasar baru center, sebenarnya bukan itu, yang ini. Namanya pasar baru Ciburian. Tapi dulu sempat ada percekcokan, ada masalah, dibongkar pasarnya, lalu pindah ke sana. Dan juga mungkin orang-orang berspekulasi bahwa itu adalah pasar pertama karena kan lebih lengkap juga di sana, toko-tokonya lebih lengkap, lebih banyak. Kalau jajaran ini tidak terlalu banyak toko pakaian, banyaknya itu bahan konveksi, toko mesin dan toko perhiasan kalau di sini. Kalau pakaian, kain, oleh-oleh, dan lain-lain di sana. Di sini juga ada sih kain, cuma tidak sebanyak yang di sana. Oke, kita belok kiri di depan. Kita masuk ke Jalan Kepatihan. Oke, ini yang terakhir ada beberapa pusat perbelanjaan. Nah, baik. Nah, kita ke kiri.
Karena kalau kita ke kanan di sini tuh ada makam para bupati Bandung dan pahlawan nasional seperti Raden Dewi Sartika salah satunya. Makanya di sana banyak penjual kembang atau bunga. Tapi ini terbodennya bisa masuk ke sini. Ini satu arah. Nah ini pasar. Ini adalah kepatihannya. Baiklah, nah ini di depan selain ada Pascal, Paris Panjapa, Ciwok, BIP, Sumari Kondo, dan lain-lain. Ini ada namanya The Kings di depan, di sebelah kiri. Makanya di sini agak macet karena parkir, ya seperti itu parkir mobil di sebelah kanan dan motor juga. Ini sebelah kiri The Kings-nya, silakan pilih, cukup lengkap dan juga motor nyaman juga. Di lantai 2 ini fashionnya bagus-bagus, ada juga lantai 5 ada rumah yang seru, ada berbagai bulan yang enak, dan juga ada wahana di lantai 6 yang tidak terlalu ekstrim dan lain sebagainya. Silahkan kunjungi. Sebelah kanan ada motorcycle yang green white, Bobo Trucks, T-shirt, dan Grand Jogja Kepatihan. Ini Grand Jogja Kepatihan yang menjadi akhir dari perjalanan kita. Karena di depan kita memasuki jalan yang terakhir, yaitu jalan Raden Dewi Sartika, dan alhamdulillah kita pun sampai di alun-alun. Dari Oke, karena kita masih berturun, silakan cek dulu barang bawaannya, kegiatan yang tertinggal. Barang-barang harganya dijaga ya. Ini keramaian semakin meningkat, kejahatan ada di mana-mana, jadi boleh berhati-hati. Kita akan turun nanti di depan sebentar. Barangkali mau naik ke atas, temen juga boleh ya, harganya sama, harganya juga sama. Tapi semuanya tetap sama. Nah itu tuh ada semen warna ungu ya. Kita akan naik yang lain. Bentar, jangan dulu berdiri sebelum badannya berhenti di belakang mangkuk itu. Oke, dan sebelum turun sampai Bapak Ibu semuanya terima kasih telah mendengarkan saya hingga selesai. Semoga semuanya sehat selalu ya. Karena itu banyak rezekinya. Karena saya batin, semoga kita bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Ya Bu ya, amin ya Bu, amin. Mohon maaf dari kekurangan. Dadah dulu ke Pak Yana, dadah Pak Yana. Ya. Oke, terima kasih sekian dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.